Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali secara sinkronus maya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi semangat yang luar biasa. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang kalkulus vektor yang bagian 1. Nah, sebelumnya kita sudah banyak sekali membahas tentang turunan di multivariabel, kemudian integral multivariabel. Dan ini di beberapa mata kuliah ada yang dipisah. Jadi ada yang membahas kalkulus vektor ini di kalkulus bobot banyak, ada yang membahas di mata kuliah tersendiri yang disebut dengan kalkulus vektor. Nah, di sini di kalkulus bobot banyak yang saya ampu, kalkulus vektor ini adalah materi pengayaan. Jadi materi-materi pokok di kalkulus bobot banyak sudah kita pelajari bersama, mulai dari integral, turunan, dan lain sebagainya, serta aplikasi-aplikasinya. Hari ini adalah materi pengayaan tentang kalkulus vektor. Untuk bagian pertama, pada tujuan pembelajaran ini yang saya bahas adalah yang pertama memahami kalkulus vektor secara umum. Kemudian target yang kedua adalah memahami integral garis, dan yang ketiga, subbab ketiga adalah memahami teorema kebebasan lintasan atau tapak. Nah, jadi sebenarnya di sini masih ada materi-materi yang lain seperti teorema Green, kemudian ada teorema Stokes, dan lain sebagainya. Nah, di materi kependidikan matematika, otomatis ini adalah pengayaan sehingga tidak digunakan dalam pembelajaran matematika di sekolah. Nah, jadi kita mempelajari kalkulus vektor ini adalah sebagai dasar untuk kita melanjutkan ke jenjang berikutnya. Baik, untuk pertemuan kali ini yang kita bahas adalah tentang kalkulus vektor secara umum, kemudian integral garis. Dan untuk minggu depan kita akan membahas tentang teorema kebebasan lintasan atau tapak. Ada 4 teorema yang akan dibahas. Baik, yang pertama, sebelum kita masuk ke integral garis, kita harus paham dulu apa sih bidang vektor itu. Jadi kita membahas vektor secara umum di kalkulus. Nah, kita sudah mempelajari pada kalkulus, yang pertama itu ada fungsi yang inputnya adalah bilangan real. Masih ingat ya, fungsi seperti ada benda di sini, kita masukkan sesuatu ke dalam benda ini, akhirnya menghasilkan sesuatu. Nah, inilah fungsi. Nah, jadi benda ini memiliki sebuah fungsi yang merubah X menjadi Fx. Nah, di sini kita akan singgung sedikit. Kita sudah mempelajari banyak hal. Fungsi yang inputnya itu bilangan real dan outputnya adalah vektor. Kemudian kita juga sudah mempelajari fungsi bernilai real dari beberapa variabel. Yang inputnya adalah pasangan atau triple bilangan real. Jadi ini kalkulus bobot banyak umumnya ada di materi yang kedua ini. Dan outputnya adalah bilangan real. Yang ketiga yang akan kita pelajari hari ini adalah fungsi yang inputnya berupa vektor dan outputnya adalah vektor. Nah, ini kita memperkaya pengetahuan kita tentang kalkulus. Di sini ada sebuah contoh, bentuk dasar fungsi vektor seperti ini. Diberikan fx, y sama dengan negatif setengah xi ditambah setengah yj. Nah, kita tahu kalau untuk vektor berarah i, itu kan arahnya berdasarkan arah di sumbu x. Sedangkan j kita berdasarkan arah di sumbu y. Nah, jadi nanti juga ada yang k, yang seperti kita pelajari biasanya, itu yang arahnya berdasarkan sumbu z. Oke. Nah, di sini untuk vektor fungsi fx, y sama dengan negatif setengah xi ditambah setengah yj, artinya kita hanya berbicara di bidang 2 dimensi, sehingga kita hanya bergerak di sumbu x dan sumbu y. Nah, kemudian di sini akan berbentuk medan vektor. Nah, untuk fungsi x, y di sini, misal saya ambil untuk titik f 1,0 contoh. Berarti kita ambil di x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 0. Maka hasilnya menjadi negatif setengah i ditambah 0. Otomatis kita hanya akan bergerak setengah ke arah kiri kalau kita berdiri di titik 1,0. Nah, jadi kalau kita berdiri di titik ini, maka kita hanya akan bergerak sejauh negatif setengah i atau ke kiri sedikit. Nah, ke kiri sedikit. Nah, kemudian kalau saya ambil di titik f 1,1 contohnya, saya berdiri di titik 1,1 di sini. Nah, oke, ini paham ya maksudnya ya? Min setengah i artinya kita bergerak sumbu x tapi sejauh negatif setengah. Nah, artinya kita bergerak ke kiri sejauh setengah
dan ke atas 0. Nah, kemudian di titik F1,1 berarti artinya negatif setengah I ditambah setengah J. Artinya kita negatif setengah ke kiri. Jadi kalau satu ke kiri kan seperti ini ya. Ini satu satuan ke kiri. Nah, tapi kita hanya bergerak setengah satuan ke kiri. Nah, di sini kita bergerak setengah satuan ke kiri. Dari titik ini kita bergerak setengah satuan segini ke kiri, kemudian bergerak setengah satuan ke atas. Nah, sehingga vektor yang terbentuk adalah ini. Medan vektor yang terbentuk di sini nanti. Nah, vektor satuannya di sini. Kemudian bagaimana dengan di titik ini misal 0,1 F 0,1. Nah, berarti kita juga akan mensubstitusikan ke nilai-nilai yang lain. Di sini juga contoh di sini F2,0 dan lain sebagainya seterusnya. Nah, di sini yang kita ambil adalah fungsi-fungsi yang bernilai bilangan bulat untuk domain bilangan bulat. Bagaimana dengan domain bilangan real? Otomatis gambar ini akan berupa medan vektor yang lebih kompleks. Oke. Nah, saya kira untuk masalah seperti ini tidak ada masalah ya. Anda bisa mensubstitusikan masing-masing. Nah, untuk berlatih tentang menggambar bidang vektor, silahkan Anda buka buku Purcell, Warburg, dan Drigdon, edisi 9, problem set 14.1. Di sini ada beberapa soal. Anda bisa berlatih mensketsakan vektor dari fungsi-fungsi berikut. Ada 6 soal. Silakan Anda latih secara mandiri. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ke grup WhatsApp. Nah, selanjutnya kalkulus vektor ini kan tidak bisa dilepaskan dari operator del. Operator del yang berguna untuk menentukan gradien, divergensi, dan goal. Nah, di sini kita sudah pernah belajar gradien. Sebelumnya kita sudah pernah belajar gradien untuk mencari persamaan garis singgung. Hari ini kita akan mempelajari yang lain, yaitu divergensi dan goal. Tapi kita tidak bisa lepas dari fungsi gradien secara umum. Nah, operator del ini yang kita sebut dengan del. Nah, ini disimbolkan dengan nabla. Jadi kalau huruf Yunaninya dia disebut nabla. Definisinya dia dalam bentuk parsial. Jadi do fungsi tertentu. Nah, misal di sini ada fungsi v terhadap x, berarti artinya dia berarah ke sumbu x dengan vektor i, kemudian j dan k masing-masing ke y dan z. Nah, di sini ada sebuah simpulan yang mudah ya. Jadi kalau operasinya gradien, itu operatornya hanya nabla tunggal. Fungsinya berbentuk medan skalar, misal v, x, y, z. Nah, sehingga hasilnya yang dihasilkan itu adalah berupa medan vektor. Jadi masuk berupa skalar, keluarnya berupa vektor. Untuk divergensi, itu simbolnya adalah nabla dot. Nabla dengan dot operatornya. Kemudian kalau goal, itu nabla dengan cross. Sehingga karena cross, berarti kita kembali ke materi-materi yang ada di aljabar linier tentang vektor. Nah, sehingga kita harus mempelajari aljabar linier untuk memudahkan kita belajar kalkulus yang lanjutan. Atau bahkan sebaliknya ya. Di metode numerik juga kita membahas menggunakan cross product untuk matriks. Nah, untuk divergensi atau yang simbolnya nabla dengan dot, itu fungsi yang masuk berupa medan vektor. Fungsi yang digunakan berupa medan vektor, hasilnya adalah skalar. Jadi seperti kebalikan dari ini ya. Nah, jadi gradien itu masuknya fungsi skalar, keluarnya vektor. Kalau divergensi masuknya vektor, keluarnya skalar. Nah, di goal karena kita menggunakan cross product, maka yang masuk medan vektor, yang keluar juga medan vektor hasilnya. Jadi masuk vektor, keluar vektor. Nah, untuk lebih memahami, di sini ada sebuah contoh. Tentukan divergensi f dan curl f dari fungsi x, y, z sama dengan x kuadrat y, z, i ditambah 3x, y, z pangkat 3j ditambah x kuadrat min z kuadrat k. Nah, untuk menyelesaikan divergensi, berarti kita gunakan operator dot. Nabla f. Nah, sehingga kita ambil do x kuadrat y, z per do x ditambah do 3x y z pangkat 3 do y ditambah do x kuadrat min y kuadrat do z. Jadi
bisa kita simpulkan. Misal di sini kita sebagai fungsi M, di sini N, dan di sini P, misal, atau biar enggak lepas ya, biar urut K, L, dan M lah misalnya. Sehingga di sini kita buat divergensinya adalah do K per do X ditambah do L per do Y ditambah do M per do Z. Nah, sehingga kita peroleh X kuadrat Y Z kita diferensialkan terhadap X, maka hanya X kuadrat yang bisa kita diferensialkan. Selain itu kita anggap sebagai konstan. Sehingga hasilnya 2XYZ, 3XYZ pangkat 3 kita diferensialkan menjadi terhadap Y ya. Ini yang kita diferensialkan hasilnya 3XZ pangkat 3. Dan untuk fungsi yang M, X kuadrat min Z kuadrat kita diferensialkan terhadap Z, maka hanya ini yang kita diferensialkan menjadi negatif 2Z. Nah, di sini kita lihat bahwa bentuknya adalah skalar. Nah, seperti yang kita simpulkan di awal tadi bahwa divergensi itu merubah sebuah medan vektor, hasilnya berupa medan skalar. Nah, di sini hasilnya berupa skalar. Nah, berbeda lagi dengan curl, karena kita menggunakan notasi operator cross, maka kita gunakan operasi matriks dengan cross product. Di sini ada I, J, dan K, do fungsi do X, do Y, do Z. Nah, fungsi yang kita substitusikan ke sini adalah fungsi K, L, dan M. Nah, seperti determinan matriks seperti biasa ya, karena cross product, maka yang kita peroleh adalah di sini. Nah, untuk memudahkan kan gini. Nah, jadinya negatif 9XYZ kuadrat I. Oke, negatif 9XYZ kuadrat I dikurangi 2X min X kuadrat YJ ditambah 3YZ pangkat 3 min X kuadrat ZK. Oke. Nah, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ini sengaja tidak saya bahas secara kompleks, secara detail, supaya Anda ada pertanyaan di grup. Oke. Jadi singkat saja ya. Jadi misal ini, nah, ini spoiler lah, ibaratnya spoiler. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, nanti silahkan ditanyakan ke grup. Oke, masih ingat ya tentang determinan atau aturan cross product. Nah, di sini nanti silahkan Anda juga bisa berlatih menentukan gradien. Ini tidak saya bahas terlalu dalam karena sudah pernah kita bahas di aplikasi diferensial multivariabel ya. Kemudian ini ada divergensi dan curl yang Anda harus latih supaya Anda benar-benar paham. Buka di problem set 14.1, problem 7 sampai 12, nomor 7 sampai nomor 12 ini menentukan. Nah, menurut simbolnya operatornya ini berarti ini divergensi. Sorry, ini titik maksudnya ya. Nah, yang di sini divergensi. Yang ini mencari curl. Nah, ini gradien biasa, maaf. Jadi nomor 7 sampai nomor 12 menentukan gradien, nomor 13 sampai 18 menentukan divergensi dan curl masing-masing. Baik, sekarang kita masuk ke inti materi kita pada hari ini, yaitu integral garis. Nah, apa sih integral garis itu? Sebenarnya ini sama dengan kita mencari integral secara umum. Jadi generalisasi integral tentu dari fungsi fx dengan batas bawah a, batas atas b, ini hanya kita ganti dengan sebuah lintasan C. Oke. Kita ganti dengan kurva atau lintasan C yang disebut sebagai integral garis. Nah, didefinisikan sebagai berikut. Misalkan C ini suatu kurva pada bidang mulus. Jadi kurvanya ini datar ya, jangan kurva yang goyang-goyang gitu atau yang bergelombang. Nanti beda lagi bentuknya. Jadi C ini diberikan secara parametrik. Ada C yang diberikan dengan parameter X itu XT, jadi menggunakan variabel T di sini. Nah, kemudian Y sama dengan YT. Untuk T ini tertutup antara A hingga B. Jadi kalau kita gambarkan di sini, ini misal ada titik besar di sini, A besar dan B besar. Kita menggunakan parameter sehingga dia menjadi garis yang mulus. Nah, kemudian ada syarat tertentu, yaitu X-aksen dan Y-aksen harus kontinu dan tidak serentak 0 pada selang tertutup A hingga B. Jadi semuanya harus terdiferensial
dan semuanya tidak boleh 0 bareng. Nah, nanti kalau 0 nilainya jadi putus. Nah, andaikan C ini berorientasi positif, jadi titik pangkal C di XA, YA. Ini titik pangkalnya. Kemudian di ujungnya adalah di XB, YB. Jadi dari titik asal A, B menuju, dari titik A, A, nah ibaratnya gini ya, menuju titik B, B. Nah, kemudian partisikan selang A, B menjadi A sampai B dengan titik-titik yang banyak. Di sini karena bahasa Indonesia ya, saya gunakan T. Kalau di sini, ini saya ambil dari buku Purcell, ini bukunya Purcell. Ini kita menggunakan P karena poin. P1, P2, PI-1 sampai akhirnya PN. PN itu adalah B. Jadi di sini sebenarnya kalau kita menggunakan istilahnya Purcell, kita gunakan P. Tapi karena bahasa Indonesia, saya gunakan titik. Jadi saya simbolkan dengan T. Jadi jangan bingung nanti kalau gambarnya di sini P, di sini T, artinya sama. Nah, dengan demikian, maka integral garis pada kurva C itu didefinisikan sebagai limit dengan norm P mendekati 0 untuk semua fungsi yang berjajar ini, yang mulus dengan delta SI. Nah, delta SI ini adalah panjangnya. Oke, panjang garis tadi. Nah, dari definisi tersebut, ini kalau kita menghitung seperti ini kan jadi lumayan panjang ya, karena kita harus hitung satu persatu. Nah, sehingga kita bisa simpulkan menjadi lebih mudah menjadi integral garis untuk fungsi fx,y, ds adalah integral AB fx t, y, t akar x aksen t kuadrat tambah y aksen t kuadrat dt. Nah, ini mungkin pernah kita lihat di rumus panjang kurva. Jadi mirip dengan rumus panjang kurva, hanya saja ini kita menghitung panjang kurva menggunakan parameter T. Nah, jadi intinya sama sebenarnya. Dan ini fungsinya kita ingin menghitung. Nah, misal di sini ada bentuk yang bangun yang melengkung ya. Ada bangun di sini. Kemudian kita ingin menghitung di sini garisnya berapa. Jadi karena ini bentuknya bergelombang, kalau kita beri matahari di atas ini ya. Saya punya garis di sini. Ini misal Mika lah ibaratnya. Ini Mika, kemudian kita garis pakai spidol, kita beri matahari, otomatis bayangan garis tadi kan akan melengkung-melengkung. Nah, itulah fungsi kita mencari panjang kurva di sini. Nah, ibaratnya seperti itu, kalau dianalogikan. Nah, contohnya, hitung integral garis x kuadrat y ds dengan c ditentukan oleh parameter x sama dengan 3 cos t, y sama dengan 3 sin t, dengan t antara 0 sampai pi per 2. Nah, ini kalau coba kita gambar ya, coba kalau kita gambar masing-masing mulai dari sudut 0 hingga sudut pi per 2 untuk masing-masing titik x, y, kita akan menemukan bentuknya itu sama dengan parameter x sama dengan akar y akar dari 9 min y kuadrat. Nah, ini sebenarnya kan x kuadrat sama dengan 9 min y kuadrat atau x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9. Jadi ini adalah sebuah lingkaran dengan pusat di titik 0,0 yang jari-jarinya sepanjang 3. Nah, kalau nggak percaya seperti ini, misal saya ambil untuk sudutnya T-nya adalah pi per 2, misal T-nya pi per 2, berarti kalau T pi per 2, X-nya berapa? 3 kali cos pi per 2, berarti cos 90 derajat adalah 0, hasilnya 0. Nah, untuk Y-nya, Y sama dengan 3 sin T atau pi per 2 di sini. Nah, sehingga kita peroleh 3 kali 1, berarti 3. Sehingga untuk pi per 2, untuk sudut pi per 2 di sini, panjangnya adalah, atau koordinatnya adalah 0,3. Jadi di sini. Dan kalau kita ambil 0, maka koordinatnya di sini, 3,0. Nah, ini sebenarnya kalau kita hitung satu persatu per sudut, maka kita akan membentuk seperempat lingkaran. Jadi sebenarnya ini sama dengan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9. Oke. Nah, kita disuruh menghitung panjang kurva ini nanti. Oke, parameternya di situ parameternya. Oke, sekarang kita coba di sini. Nah, jawabannya masih menghalangi ya. Kita menggunakan sebentar. Nah, kita gunakan dengan rumus integral garis yang sudah kita bahas tadi, yaitu fx, y
akar X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat dt. Sehingga di sini X kuadrat Y, karena soalnya adalah integral garis dari X kuadrat Y, maka kita substitusikan nilai X dan Y masing-masing. Sehingga menjadi X kuadrat Y kuadrat, X kuadrat Y akar. Di sini akarnya adalah turunan pertama dari fungsi xt. Jadi di sini dx-nya adalah negatif 3 sin t, sedangkan di sini dy-nya adalah 3 cos t. Nah, di sini negatif 3 sin t kuadrat ditambah 3 cos t kuadrat. Maka kita peroleh secara perhitungan secara sederhana, di sini kalau kita jumlahkan 9 sin kuadrat t ditambah 9 cos kuadrat t, atau 9 dalam kurung sin kuadrat t ditambah cos kuadrat t. Maka hasilnya 9 dikali 1. Berarti akar dari 9 adalah 3. Oke, ini kan dalam bentuk akar ya. Berarti akar dari 9 adalah 3. Sehingga hasilnya di sini 3 cos kuadrat menjadi 9 cos kuadrat t dikali 3 sin t dikali 3. Maka 9 kali 3 kali 3 81 cos kuadrat t sin t dt. Nah, dengan demikian tinggal kita integralkan menggunakan aturan substitusi dengan d cos t, negatif sin t-nya bisa kita kanselasi sehingga kita hanya mengintegralkan bentuk cos kuadrat t d cos t. Berarti kalau kita hitung 81, hasil integralnya adalah cos pangkat 3t, di sini sepertiga dengan batasan 0 sampai pi per 2. Maka hasilnya adalah 81 dikali cos kuadrat, berarti sepertiga min 0. Berarti hasilnya menjadi 27. Oke, itu untuk contoh pertama kita menghitung integral garis menggunakan ds parameter x dan y. Nah, sekarang apakah sama dengan kalau kita gunakan parameternya x sama dengan akar 9 min y kuadrat? Dengan batasannya y sama dengan y atau y dan y antara 0 hingga 3. Oke. Nah, kita ambil ds-nya. ds kita panjang kurva sama dengan akar dari 1 plus dx per dy kuadrat dy. Sehingga kita peroleh dx per dy-nya adalah di sini ya. Kita turunkan x sama dengan 9 min y kuadrat pangkat setengah. Berarti hasil diferensialnya adalah dx sama dengan setengah kali 9 min y kuadrat pangkat negatif setengah dikali negatif 2y. Nah, ini kita kanselasi, berarti hasilnya menjadi negatif y per akar 9 min y kuadrat. Nah, di sini. Oke, nah akhirnya kita peroleh bentuknya menjadi akar 1 plus y kuadrat per 9 min y kuadrat. Sehingga kita samakan penyebut, diperoleh hasilnya adalah 3 per akar 9 min y kuadrat dy. Nah, dari situ berarti sekarang tinggal kita masukkan ke dalam soal yang kita harapkan. Integral garis untuk x kuadrat y ds. Berarti integral dari ini. Oke. Dari fungsi x kuadrat, di sini x kuadrat y, karena x-nya seperti ini, maka x kuadratnya akarnya hilang. X kuadrat atau akar 9 min y kuadrat dikuadratkan menjadi 9 min y kuadrat, y-nya tetap y, dan ds-nya berubah jadi ini. Nah, dari situ berarti tinggal kita selesaikan secara normal, integral normal. Ini bisa kita kanselasi menjadi akar 9 min y kuadrat dikali y, 3-nya kita keluarkan. Berarti kita integralkan menggunakan aturan substitusi, kita peroleh hasilnya negatif 9 min y kuadrat 3 per 2 dengan batas 0 dan 3. Maka hasilnya adalah 27. Dan di sini berarti kita sudah temukan bahwa hasilnya sama dengan kita menghitung integral garis menggunakan parameter x 3 cos t dan y sama dengan 3 sin t. Nah, jadi sama. Oke, silakan nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup. Nah, kemudian di sini ada masalah lain. Kalau soal integral garisnya dalam bentuk dx dan dy, bagaimana? Oke. Nah, di sini soalnya integral garis dari x kuadrat min y kuadrat dx ditambah 2xy dy.
sepanjang kurva C dengan persamaannya X sama dengan T kuadrat, Y sama dengan T pangkat 3, dengan T dibatasi antara 0 hingga 3/2. Nah, caranya berarti kita tinggal memasukkan satu persatu karena kita sudah punya di sini bentuknya. Hanya saja kita PR-nya ada di dx dan dy. Berarti dx-nya di sini adalah 2t dt, sedangkan dy-nya adalah 3t kuadrat dt. Nah, tinggal kita substitusi masing-masing. X kuadrat menjadi T kuadrat kuadrat, Y kuadrat menjadi T pangkat 3 kuadrat, dx-nya berubah menjadi 2T, dt-nya kita keluarkan, 2xy, berarti 2xy, dikali dy-nya adalah 3T kuadrat. Nah, dari situ setelah kita substitusikan masing-masing, kita sudah peroleh hasil akhirnya adalah integral dengan batas 0 sampai 3/2, 2t pangkat 5 min 2t pangkat 7 plus 6t pangkat 7 atau 2t pangkat 5 plus 4t pangkat 7. Kita integralkan biasa dan hasilnya adalah 8505/512. Oke, jadi soal ini saya ambil dari buku Purcell yang lama, edisi lama. Silahkan kalau ada yang punya edisi-edisi lain bisa dibaca masing-masing. Nah, kemudian di sini ada contoh ketiga yang masalahnya dalam garis sepotong-sepotong. Jadi ada integral garis yang parameternya kita ketahui langsung ds, kemudian ada yang dalam bentuk dx dan dy, dan di sini ada yang bentuknya garis sepotong-sepotong. Nah, hitunglah integral garis ini sepanjang garis C, yaitu C1 gabung C2, jadi dari sini lanjut ke sini. Nah, dari C1 lanjut ke C2. Menurut gambar ini. Hitung juga integral tersebut sepanjang garis lurus C3. Nah, kita juga ada soal suruh menghitung sepanjang garis lurus C3 dari 0,2 ke 3,5. Oke, perhatikan arahnya karena arah ini di integral garis di vektor ini sangat penting. Nah, maka yang pertama kita hitung dulu untuk C1, garis yang pertama C1. Untuk C1 kita punya di sini garis Y sama dengan 2. Kalau untuk C2 kita punya garis X sama dengan 3. Nah, masing-masing kita hitung. Untuk Y sama dengan 2, dy-nya 0. Untuk X sama dengan 3, dx-nya 0. Tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan garis. Persamaan yang ingin kita cari. Nah, jadi kembali lagi ke aturan menggunakan masalah dx dan dy. Parameternya ini kita substitusikan ke dalam soal. Nah, sehingga kita peroleh X karena Y-nya 2, maka menjadi 2 kuadrat dx. X Y kuadrat menjadi 2 kuadrat, dy-nya adalah 0. Berarti kita hanya tinggal menemukan integral 0 sampai 3 4x dx. Batasan kita peroleh dari mana? Batasan kita peroleh dari gambar ini. Karena kita hanya dibatasi dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 3. Dan hasilnya kita peroleh 18. Demikian juga dengan cara yang sama kita hitung untuk garis yang kedua, untuk C2. X sama dengan 3 maka dx-nya 0. Kita substitusikan nilai x-nya semua kita ganti. Nah, di sini dan dx-nya juga kita ganti jadi 0. Maka hasil akhirnya adalah 117. Dengan demikian, maka dari C1 lanjut ke C2 itu nilainya adalah 135. Oke. Nah, sekarang kita akan buktikan bagaimana kalau garis lurus C3 di sini. Dari sini langsung ke sana. Nah, menurut aturan vektor, kita kan tahu ya, kalau kita berangkat dari C1 lanjut kemudian C2, dari sini kemudian lanjut ke sana, berarti kan sama dengan C3. Nah, sekarang kita buktikan. Diketahui di sini, untuk garis C3 ini persamaannya adalah Y sama dengan X plus 2. Sehingga dengan Y sama dengan X plus 2, maka kalau kita diferensialkan, dy akan sama dengan dx, atau 1 dy sama dengan 1 dx. Dengan demikian, tinggal kita substitusikan nilai y atau variabel y kita ganti dengan x plus 2. Nah, kemudian dy-nya kita ganti juga dengan dx. Sehingga kita hanya bergerak di dx. Maka batasan yang kita ambil adalah dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 3. Nah, mungkin ada pertanyaan, boleh nggak kita ambil dy-nya? Boleh. Jadi kalau dy kita hitungnya menggunakan dari 2 sampai 5. Nah, kita hitung secara biasa, maka kita peroleh hasilnya adalah 297/2. Oke. Nah, jadi itu untuk integral garis, pengantar integral garis hari ini. Untuk materi selanjutnya adalah kebebasan lintasan atau kebebasan tapak. Nanti akan kita bahas di
pertemuan berikutnya atau pertemuan terakhir sebelum UAS. Baik, saya kira itu. Silahkan dilatih untuk problem set 14.2 bukunya Purcell dan Farberg dari nomor 1 sampai nomor 16 untuk memahami integral garis, cara menghitung integral garis. Baik, semoga bermanfaat. Demikian untuk pengantar hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga semua selalu diberi kesehatan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.